Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amda Rizky Kodariani, NIM C1C01806 dari kelas R10 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep keprilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, serta situasi. Sikap merupakan tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespon dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Sikap tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan. Komponen sikap. Sikap disusun oleh 3 komponen. Yang pertama, komponen teori, yang terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Yang kedua, komponen emosional, yang mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Yang ketiga, komponen perilaku, yang mengacu pada bagaimana satu kekuatan bereaksi terhadap objek atau sikap. Fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, pemahaman. Kedua, kebutuhan akan kepuasan. Ketiga, defensi ego. Dan ungkapan nilai. Sikap dan konsistensi. Orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Terdapat 18 teori terkait dengan sikap. Salah satunya mengenai teori perubahan sikap, teori pertimbangan sosial, teori disonansi kognitif, teori persepsi diri, dan teori motivasi dan aplikasinya. Selanjutnya mengenai persepsi. Dalam lingkup yang lebih luas, persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh panca indera. Rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan, sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. Pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan merupakan proses dalam pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan. Manusia hanya mampu merasakan sesuatu yang kecil dan membagi semua rangsangan terhadap ke arah yang diarahkan olehnya. Kaitan persepsi bagi akuntan. Dalam bahasan mengenai persepsi orang, dalam membuat penilaian terhadap orang lain, hal ini akan dikaitkan oleh teori atribusi. Pada dasarnya, teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Tetapi penentuan tersebut sebagian besar tergantung pada 3 faktor. Selanjutnya nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Penting nilai. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai mempengaruhi sikap manusia. Nilai dan dilema etika. Permasalahan profesi akuntansi sekarang ini banyak dipengaruhi masalah kemerosotan standar etika dan krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi akuntan untuk lebih berbenah diri, memperkuat kedisiplinan mengatur dirinya dengan benar, serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan para klien atau masyarakat luas. Pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Pengondisian keadaan klasik. Dapat diringkaskan bahwa pengondisian klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Dengan menggunakan rangsangan yang berpasangan, yang satu memaksa yang lain netral. Rangsangan yang netral menjadi suatu rangsangan terkondisi yang kemudian meneruskan sifat-sifat dari rangsangan tidak terkondisi.
Pengkondisian operan. Pengkondisian operan menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi. Perilaku operan berarti perilaku yang bersifat sukarela atau perilaku yang dipelajari sebagai kontras terhadap perilaku. Pembelajaran sosial. Individu-individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain, dengan diberitahu maupun dengan mengalami secara langsung. Kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang-orang tersebut merespon lingkungannya. Penentu dari kepribadian yaitu adalah 3 faktor. Yang pertama faktor keturunan, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga faktor situasi. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.